Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur buat hari ini. Bacaan Alkitab kita sudah sampai di kitab Roma pasal yang ke-11. Dalam ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa. Dan hukumannya juga sangat mengerikan. Dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan yang diberikannya. Tetapi dia sangat berbaik hati kepada kalian, asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya itu. Kalau tidak demikian, kalian juga akan dipotong dari pohonnya. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah kebaikan Allah dan hukumannya, sesuai dengan terjemahan Indonesia, sederhana Indonesia. Tapi terjemahan baru menerjemahkan dengan kemurahan Allah dan kekerasannya. Bapak Ibu Saudara, ukuran baik itu apa? Standarnya orang mengatakan orang itu baik itu apa? Saudara, seringkali kita mengalami ketika orang itu memberi sesuatu pada kita. Katakanlah memberikan oleh-oleh atau mengajak makan kita, saudara, atau mengajak bepergian kita, maka kita menilai orang yang mengajak itu adalah orang yang baik. Benar, saudara? Tapi kalau orang itu jarang bahkan tidak pernah mengajak kita, memberi sesuatu kepada kita, mungkin kita tidak pernah menilai dan mengatakan orang itu baik. Jadi standar atau ukuran baik itu ketika ada sesuatu yang kita bisa menikmati, saudara, lalu kita mengatakan orang itu baik. Tapi bagaimana dengan Allah yang dikatakan Allah itu baik, saudara? Ternyata Allah yang baik itu karena memang kebaikan itu adalah sifat dari Allah itu sendiri. Yang tidak ditentukan oleh keadaan, yang tidak ditentukan oleh sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, itulah kebaikan Allah. Dan itu merupakan sifat dari Allah itu sendiri yang tidak pernah berubah, saudara-saudara, atau diubah oleh keadaan apapun. Apalagi, saudara, manusia bisa mengubah kebaikan Allah. Tidak mungkin bisa. Nah, saudara-saudara, kapan dikatakan Allah itu baik? Kapan kita mengalami kebaikan Allah itu? Bukan sekedar dia melakukan mujizat dalam hidup kita, saudara-saudara. Tapi yang terpenting adalah mujizat secara rohani yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Apakah itu? Ketika dia menyelamatkan saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Ketika dia melayakkan kita yang sebenarnya tidak layak sama sekali karena kita kotor, najis, dan berdosa di hadapannya, kita dilayakkan, diangkat, saudara, menjadi anak-anaknya. Bahkan kita dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Kristus sehingga kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kalau kebaikan Allah itu tidak dinyatakan dalam hidup kita, mustahil kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi saudara, apakah kebaikan Allah itu ketika saya dan saudara diterima untuk menjadi anak-anaknya? Kristus yang seharusnya di anak Allah, maksudnya dia ditolak, saudara, supaya saya dan saudara yang seharusnya ditolak boleh diterimanya. Dan kita boleh diingatkan sisi lain dari kebaikan Allah, yaitu hukumannya. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, pagi ini biarlah kita melunakkan hati kita, menyerahkan hati kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara, kita boleh terus-menerus merasakan, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Amin.